Kalau Tata dipilih sama orang Bojong, tidak mungkin Tata pulangnya ke Kalipucang, tapi pasti akan ke Bojong, bakal ketemu dengan orang Bojong juga. Aspirasi apa masyarakat akan semakin dekat dengan oh ini. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Aris. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tata Sumiarta. Bapak Tata Sumiarta baru selesai serah terima atau perpisahan jabatan sebagai sekretaris desa Bojong. Nah, kenapa Bapak Tata bukan meninggalkan tapi menyerahkan jabatan sebagai sekdes ke desa, istilahnya mengundurkan diri. Kenapa? Nah, ini suatu pertanyaan. Ternyata pemirsa, Bapak Tata ini sudah mendapat amanat, dan sudah direstui oleh seorang ibu untuk melangkah ke jenjang yang lebih sebagai anggota legislatif di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Pak Tata. Bagaimana kabar Pak Tata? Baik. Alhamdulillah Pak Tata. Ini sebelum kita jauh berbincang ke pencalonan legislatif, mungkin pemirsa ingin tahu berapa tahun Bapak mengabdi di desa sebagai sekretaris desa, di situ sebagai manajemen desa. Sekdes itu manajemen dan yang mengatur desa. Nah, itu berapa tahun dan mungkin program itu sudah digelontorkan atau disukseskan oleh Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya, pada hari ini saya diberi suatu penghargaan dengan acara Akurai Pineng. Saya resign dari sekretaris desa, tapi dalam resign itu alhamdulillah saya secara terhormat dan mengundurkan diri secara sadar. Mengundurkan diri dengan secara sadar, saya alhamdulillah, karena saya beberapa tahun yang lalu itu sempat berbincang-bincang ngobrol malah dengan saudara kayak menjadi pejabat, nggak usah di dalam kayak kota ada gitu ya. Di waktu itu ada di hotel Pantai Indah, Pantai Indah tuh. Ngobrol. Setelah itu saya ngobrol langsung saya disampaikan kepada ibu saya. Nah di situ ibu saya ngobrol, nah baru merestui jika seandainya mau menikah ke gitu ke DPR lah, gitu, ke legislatif gitu, dia merestui. Nah dulunya itu kan saya diminta untuk dicalonkan sebagai kepala desa. Tapi setiap orang yang ngomong ke saya jawabannya jangan ke saya, silahkan ke ibu saya. Kalau ada restu ibu saya, oke saya naik. Tapi alhamdulillah semua yang mendekati ibu saya itu, jadi belum ada yang merestui untuk menjadi kepala desa. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan tanda kutip, waktu itu saya sampaikan, ibu saya baru merestui. Nah kalau ke situ silahkan. Nanti menang atau tidak menang, yang namanya satu kompetisi pastikan ada yang unggul, ada yang kalah atau ada yang menang. Nah, baru ibu saya ngomong silahkan, nanti bisa melihat ke desa mau jadi kepala desa, mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu yang menjadi alasan maka saya ngobrol beberapa tahun ke belakang dengan kepala desa. Memang Allah juga, jangan ditinggalkan gitu. Tapi alhamdulillah setelah hari demi hari, minggu demi minggu, saya dapat restu juga. Ya oke lah, saya mau menggunakan
Nah, untuk pertanyaan Mas tadi ya, saya mengabdi sebagai abdi negara ya, atau di perangkat desa aja ya sebagai sekretaris desa, tertulis pada tanggal SK 28 September 2005. Jadi kalau kerja mah, kalau dulu kan udah 1 tahun baru dikasih SK, nah, itu kan. Nah, saya padahal tapi saya itu satu tahun setelah 2003 saya udah masuk di desa. 2003 udah masuk di desa, terus 2004 saya diangkat tapi belum dikasih SK, dan tidak dikasih cari pancen 1 tahun kalau dulu gitu. Nah di tahun kemudian 2005 28 September tepatnya itu saya dikasih SK dan langsung dikasih cari pancen selama 20 tahun. Nah itu bergulirnya seperti itu. Nah dalam posisi itu dulu pertama kali saya menjadi sekretaris desa kan kebingungan. Iya. Apa sekolah saya di keguruan, SKO. Saya diangkat jadi sekretaris desa apa nih yang saya lakukan? Alhamdulillah yang pertama saya kerjakan ini nih Pak. Ini lantai keramik ini. Nah, ini menjadi titik mangsa pekerjaan saya pertama kali. Nah, terus keduanya, semua desa itu belum ada yang diaspalkan. Jalur jalan yang ke Pemda, saya mengajukan dengan Bapak Kepala Desa waktu itu, Bapak Koko Kusnadi. Alhamdulillah dari kabupaten itu dikasih aspal sebanyak 120 drum. Itu ada cerita yang sangat menyedihkan tuh, dari workshop bawa aspal dan sebagainya itu buat saya ditahan di Banjar. Oh gitu. Itu karena surat jalannya itu dalam jumlah 120, armadanya 2, tapi suratnya hanya 1. Itu ya sampai diurusin beres aja. Nah setelah itu kami membuat program pemberesan tentang kepemilikan hak pajak dulu. Hak pajaknya, hak pajak tanah di waktu itu di Pak yang ngurusin SPPT. Alhamdulillah yang asalnya tanah tidak bertuan, jadi alhamdulillah sekian SPPT, hampir 340 SPPT sehingga semuanya itu tanahnya itu bertuan. Terus melangkah ke program-program lainnya. Kebetulan ada program Raksa Desa dulu, kami ada simpan pinjam dan sebagainya. Alhamdulillah pertama kali di Desa Bojong ada komputer dari Raksa Desa, Raksa Desa kami olah, alhamdulillah udah diolah sampai punya pengembangan, alhamdulillah semuanya jalan. Nah keduanya yang kami yang sangat berkesan sekali, waktu kami ingin identitas ke kocoran, udah ke tahun ke sini. Oke. Nah, jadi cukup alot dan cukup kesan dan banyak kesan-kesan yang terlalu ngejelimet ternyata. Tapi alhamdulillah bisa berjalan. Nah, Pak Tata, dalam pencalonan legislatif ini untuk 2024 itu mengambil partai apa, Pak? Untuk bukan sementara, saya partainya itu di Partai Nasdem. Saya di Nasdem. Di Nasdem. Nah, untuk dapilnya dapil berapa, Pak? Dapil 1 kebetulan di Kecamatan Parigi dan Sidamuli. Parigi dan Sidamuli. Nah, Pak, dengan berbekal pengalaman di manajemen desa jangan salah pemirsa. Manajemen desa itu hubungan laporannya itu dengan menteri langsung. Jadi betul-betul betul-betul bekerja keras dan memeras otak serta mencari program dan terobosan-terobosan itu. Nah, untuk ke depan program apa dan mungkin aspirasi yang Bapak bawa nanti itu bagi apa aja, Pak?
Saya tidak muluk-muluk dan saya tidak ingin mengumbar janji. Nah, itu tapi pemirsa. ini dasarnya kita berusaha. Satu adalah berprogram untuk berusaha untuk mensejahterakan masyarakat aja, itu satu. Di bidangnya mau di bidang pariwisataan, kebetulan untuk Desa Bojong kan ada warna wisata, Bodi Berekti, Citumang. Itu. Terus sekarang kami yang sedang kami laksanakan juga kemarin waktu kami di sekretaris desa dengan kasih perencanaan, kami membuat greenhouse. Kami membuat greenhouse itu untuk pengembangan wisata-wisata lagi nantinya, insya Allah nanti bisa nanti di itunya di upload itu itunya sudah ada lah, gambar-gambarnya sudah ada. Insya Allah dan program yang kami sangat harapkan gitu. Kami merasa iba ya sebagai perangkat desa minimalnya untuk mencari tahu dan disampaikan kepada perangkat desa sehingga tentang masalah silkap atau APD itu untuk perangkat desa. Jadi menyampaikannya jika seandainya saya tahu, kalau saya menjadi anggota mungkin akan tahu. Nanti saya menyampaikan kepada rekan itu supaya kondusif, supaya oh ini alasannya ini seperti itu. Itu langkah-langkahnya untuk kesejahteraan dan sebagainya. Mudah-mudahan program yang dilaksanakan nanti oleh Bapak Bupati yang akan datang atau yang sekarang bisa berkesinambungan dengan dewan-dewan yang baru itu umpamanya itu seperti itu. Ya alhamdulillah kalau saya umpamanya kebagian ada dari Allah Subhanahu wa taala itu direstui menjadi dewan kita alhamdulillah. Tapi kan kita manusia punya rencana. Hanya yang punya rencana. Gitu. Tentang program yang kami laksanakan yaitu sebetulnya udah enak. Udah pintar-pintar semuanya, tinggal kita menjalankannya program tersebut. Program tersebut harus kita betul-betul bisa menjalankan gitu ya. Nah, untuk dua dapil ini Kecamatan Parigi dan Sidamuli Pak ya, itu berapa desa sih Pak? Semuanya 17 desa. 17 desa. Kecamatan Parigi 10 desa, Kecamatan Sidamuli 7 desa. Jadi berjumlah 17 desa, satu dapil ya. Satu dapil. Nah, dalam ini sangat rumit sekali kalau kita berpikir secara betul-betul kita detailkan gitu ya. Dari 17 desa ini di situ kan bukan hanya satu calon Pak ya, bukan hanya 1 dan 2 atau 3 calon, puluhan calon dari berbagai partai. Nah mungkin Pak, dukungan ataupun suara yang sudah Bapak kantongin, ini bukan kita sombong kan Pak ya, suara yang sudah Bapak kantongin itu kira-kira sudah berapa suara? Ya kami prediksi yang namanya itu kan pasti tanda kutip. Iya. Tanda kutip. Tapi kan saya punya prediksi dengan dasar satu, saya punya unsur ke wilayahan. Iya. Yang secara diuntungkan saya dari Desa Bojong hanya saya sendiri yang Emang kalau dihitung calon dari satu partai itu 7. Iya. Nah, jika seandainya di sini ada partai sampai 10 partai berarti 70 orang. Ya kan? Iya. Itu yang 70 orang. Tapi kami coba. Cuma keuntungan saya mungkin ke daerah minimalnya saya tidak terlalu tidak terlalu optimis dengan dasar karena kedaerahan. Saya persentasekan umpamanya di sini 40% aja lah. 40% dari suara sepertinya gini. Desa Bojong ada 2.800 suara, hak suara ya. Ya saya 40% aja dari sini. Nanti saya beberkan mungkin dari desa-desa lain bisa dihitung dengan angka kumulatif ya, bisa dihitung, dicantumkan seperti di desa Cikalong 200, desa Sukarsih pokoknya 200. Kenapa saya bisa menyebutkan 200? Minimalnya keluarga itu kan minimalnya itu. Terus desa
Selasari saya angkatkan pokoknya sekian gitu. Karena istri saya orang sana kan, saya stres, saya hidup dengan orang sana pasti dia gitu. Soalnya desa Cibenah saya bergelimut dengan saudara-saudara gitu. Itu kaitannya di sana. Jadi di angka 3.500 atau di angka minimal 2.500 itu ya adalah itu dari 17 desa. Dari 17 desa. Jadi dari pembahasan tadi istilahnya sudah zona aman pemirsa, mudah-mudahan zona aman sudah di kantong Pak Tata. Nah Pak Tata, harapan Pak Tata untuk mengajak masyarakat Dapil 1 ini untuk ajak minimal mendukung. Kita ajak warga khususnya Dapil 1 untuk mendukung dan memberi dorongan serta semangat, tentunya bahkan doa restu. Ya mungkin untuk ajakan kepada semua warga yang khususnya ada di Dapil 1, ya khusus mungkin untuk semuanya di desa lingkungan desa Bojong. Kami atau saya menyiapkan diri secara pribadi untuk maju di ranah legislatif untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Nasdem. Kami sebetulnya dengan itikat yang baik kami ingin memajukan daerah, jelas-jelas ingin memajukan daerah, dan kami menggunakan kesempatan yang namanya dari Bojong, dari desa Bojong, kami sendiri, masa orang Bojong tidak mau punya wakil rakyat di kabupaten untuk mewakili desanya sendiri. Itu aja lah. Apapun bentuknya yang akan kami sampaikan, dan siapapun yang jadi itu, kalau Tata dipilih sama orang Bojong, tidak mungkin Tata pulangnya ke Kalipucang, tapi pasti akan ke Bojong, bakal ketemu dengan orang Bojong juga. Aspirasi masyarakat akan semakin dekat dengan ini. Terus pembekalan saya mungkin dari dasarnya saya mengetahui banget dengan mengetahui betul dengan kepada masyarakat, kondisi masyarakat gitu. Karena ya hidupnya saya bergaya dengan masyarakat kan. Nah, itu aja. Nah Pak, terakhir terakhir kan banyak partai yang lain, kenapa Bapak memilih Nasdem? Ini yang pertamanya itu adalah undangan Allah mungkin. Ya. Undangan Allah bahwa saya ditakdirkan harus ikut di Partai Nasdem. Ya, yang keduanya, saya pernah dekatlah dengan seseorang sehingga dimengerti, dan saya langsung ikut mempelajari apa tuh namanya melihatlah visi partai. Kebetulan ini terkenang dalam hati dan saya mohon izin kepada istri oke. Saya mohon waktu itu ibu saya masih ada. Saya ke ibu saya ngomong. Ibu saya mengizinkan, saya oke, dan saya lapor kepada kepala desa 1 tahun kemudian, dan setelah itu galot dan sampai direstui saya untuk ikut berkompetisi di legislatif gitu. Jadi alasan saya dengan seperti itu, seseorang ngobrol, malah saya sering ditawarin dari partai ini. Semua partai itu baik, tapi pilihan yang manusia itu punya pilihan lah gitu. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Tata. Kita singkat aja supaya lebih diingat. Pak Tata sebagai seorang calon legislatif di 2024 dari Partai Nasdem nomor urut 4. Nomor urut 4. Jadi lebih enak. T4TA. T4TA. Tata. Baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita. Saya Haris undur diri bersama Bapak Tata. Ya, siap. Salam restorasi.